Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Andreas Buyani, NIM 03 2019 002. Kelas A, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Ujian akhir semester mata kuliah dasar statistik. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam hipotesis dan analisis regresi dan korelasi. Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo yang berarti di bawah dan tesa yang berarti pendapat pendirian. Hipotesa merupakan sebuah pendapat atau penjelasan sementara dari sebuah kenyataan atau jawaban dari rumusan masalah yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir biasa, teliti, dan sistematis. Ada beberapa macam hipotesis dan beserta contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hubungan antara variabel dari kategori rumusannya. Yang terdapat dua macam hipotesis ini, yaitu hipotesis nol dalam kurung HU dan alternatif dalam kurung HA. Hipotesis yang mengatakan tidak ada keberadaan hubungan interaksi atau pengaruh antara dua variabel. Hipotesis ini selalu diformulasikan untuk ditolak atau keberadaannya tidak ada. Yang kedua, hipotesis HA. Hipotesis ini mengatakan bahwa terdapat suatu variabel yang mempunyai pengaruh hubungan atau perbedaan variabel dengan variabel yang lain. Hipotesis ini merupakan beberapa berdasarkan tahapan berdasarkan teori. Yang kedua, berdasarkan keluasan variabel yang diuji. Itu terdapat dua juga. Yang pertama, hipotesis mayor. Hipotesis mayor adalah hipotesis ini mencakup seluruh variabel yang saling berkaitan atau hubungan yang kompleks. Contohnya seperti adanya pengaruh antara faktor abiotik dan biotik terhadap pengembaraan hewan di benua Australia. Yang kedua, hipotesis minor. Hipotesis minor adalah hipotesis yang berupa bagian atau perincian dari hipotesis mayor yang mengatakan hubungan keseragaman. Contohnya seperti jika mencari pengaruh faktor abiotik atau biotik terhadap penyebaran hewan di benua Australia, maka hipotesis bisa dijabarkan dengan yang baik. Yang ketiga, berdasarkan hubungan tingkat dan eksplanasi yang akan diuji. Itu terdapat dua juga. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Merupakan hipotesis yang memiliki variabel mandiri, artinya tidak terdapat hubungan atau perbandingan dalam hipotesis deskriptif yang dikenal dengan uji satu pihak dalam kurung on tail dan dua pihak two tail. Uji satu pihak on tail memprediksi salah satu variabel yang lebih tinggi daripada variabel lain, sedangkan uji dua pihak two tail memprediksi bahwa tidak ada variabel yang lebih tinggi dengan variabel lain. Berikut ini ada beberapa contoh. Yang pertama, contohnya seperti hipotesis
uji satu pihak atau on tail. Yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis ini menunjukkan dengan nilai dalam satu atau lebih variabel pada sampel yang berbeda. Contohnya seperti rumusan masalah dan hipotesis. Baik, kita akan masuk dalam materi yang kedua tentang analisis regresi dan korelasi. Pengertian analisis regresi merupakan salah satu analisis yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Dalam analisis kongresi, variabel yang mempengaruhi disebut dengan independen variabel. Variabel dalam kurung variabel bebas. Dan variabel yang dipengaruhi disebut independen variabel terikat. Jika dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana, sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, maka disebut persamaan regresi berganda. Analisis korelasi merupakan satu analisis untuk mengetahui tingkat kerataan hubungan antara dua variabel. Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi 3 kriteria, yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan negatif, dan tidak mempunyai hubungan. Analisis regresi sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terkait atau dengan kata yang lain. Kata yang lain, dalam analisis regresi sederhana dipengaruhi satu variabel bebas terhadap variabel. Variabel terkait dapat dibuat persamaan sebagai berikut. Contohnya seperti Y sama dengan A tambah B, Bx. Keterangan Y variabel berkait, X variabel bebas. Independen variabel A konstan dan B konvensien regresi. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat digunakan berbagai pendekatan atau rumus, sehingga nilai konstan A dan nilai konvensien regresi B dapat dicari dengan metode sebagai berikut. Baik, mungkin penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk kita. Shalom.